Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan sistem moneter internasional. Apa itu sistem moneter internasional? Sistem moneter internasional menetapkan aturan di mana negara-negara menilai dan menukarkan mata uangnya. Sistem moneter internasional ada karena sebagian besar negara mempunyai mata uang mereka masing-masing. Sistem moneter internasional menunjukkan seperangkat kebijakan, institusi praktik, peraturan, dan mekanisme yang menentukan tingkat di mana suatu mata uang ditukarkan dengan mata uang lainnya. Lalu, bagaimana perkembangan sistem moneter internasional? Dimulai dari sistem standar emas, mulai tahun 1870 hingga 1914, pemerintah Inggris menetapkan atau mengikatkan nilai pound sterling dengan emas. Namun, sistem standar emas ini runtuh pada Perang Dunia Pertama yang mengakibatkan negara-negara menangguhkan janjinya untuk menjual emas pada nilai permata uang mereka karena depresi besar yang dihadapi. Kemudian berkembanglah sistem Bretton Woods di tahun 1944 hingga tahun 1973 yang tujuannya adalah untuk menyehatkan perekonomian pasca perang di tahun 1944. 44 negara bertemu dan membuat dua organisasi, yaitu Bank Internasional dan Dana Moneter Internasional atau IMF. Namun, sistem ini runtuh karena banyak dolar yang beredar pada saat itu. Hingga berkembanglah sistem yang terakhir semenjak 1973. Perjanjian Jamaika mengisahkan sistem nilai tukar fleksibel, di mana nilai tukar ditetapkan berdasarkan interaksi penawaran dan permintaan, atau biasa kita kenal dengan istilah floating exchange rate atau nilai tukar mengambang. Jadi seperti itu sejarah dari perkembangan sistem moneter internasional. Kemudian kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, sistem standar emas. Sistem standar emas merupakan standar uang yang menjadikan emas sebagai acuan dalam menentukan nilai mata uang yang berlaku di suatu negara. Yang perlu diperhatikan juga dalam sistem standar emas adalah jumlah uang yang ada dalam suatu negara harus mengikuti dan menyesuaikan nilai emas yang dimiliki oleh negara tersebut. Dengan begitu, pemerintah dapat mencetak uang kertas untuk diedarkan selama jumlahnya sesuai dengan nilai emas yang dimiliki. Namun, di sisi lain, pemerintah juga perlu menjaga persediaan emas negara tetap berada dalam jumlah yang mencukupi untuk melakukan transaksi jual beli. Kemudian, mengapa diberlakukannya sistem standar emas? Yang pertama, karena nilai emas yang cenderung stabil dibandingkan logam mulia lainnya. Hal ini dapat membantu dalam menjaga stabilitas mata uang, terutama terhadap pertukaran dengan kurs nilai tukar atau valuta asing. Kestabilan nilai emas ini yang berlaku di hampir semua negara diharapkan dapat menciptakan keseragaman dan sistem moneter dunia. Kemudian yang kedua, dapat membantu dalam menjaga agar neraca pembayaran tetap berada dalam kondisi stabil. Meskipun terjadi defisit atau surplus pembayaran, jumlahnya tidak besar dan dapat menyusut seiring dengan berjalannya waktu. Dengan begitu, neraca pembayaran pun dapat menjadi seimbang dan kembali ke posisi semula. Dan yang terakhir, tingginya kepercayaan masyarakat terhadap emas yang dipandang sebagai logam mulia yang berharga. Kepercayaan ini juga dipengaruhi dengan stabilitas nilai emas dan penggunaannya yang bisa diterapkan maupun ditukar di mana saja di seluruh dunia. Bahkan, meskipun sistem standar emas tidak digunakan lagi, sampai sekarang masyarakat masih menggunakan emas sebagai bentuk investasi mereka karena nilai emas ini memang memiliki daya tahan lindung yang tinggi untuk digunakan sebagai investasi. Kemudian, kekurangan dari sistem standar
emas. Yang pertama adalah jumlah emas yang terbatas bahkan cukup langka, sehingga dapat mengancam persediaan emas di suatu negara. Sebagai logam mulia dan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, cadangan emas yang terbatas akan sulit mengikuti pertumbuhan ekonomi dunia. Terlebih lagi dengan populasi penduduk bumi yang semakin meningkat. Kemudian, nilai emas cukup tinggi untuk digunakan sebagai standar nilai tukar dan alat pembayaran yang berlaku dalam keseharian masyarakat. Nilai yang tinggi ini membuat adanya kesulitan dalam melayani transaksi yang bernilai lebih kecil dibandingkan dengan nilai emas. Penerapan sistem ini juga akan memicu munculnya oknum yang melakukan perbuatan curang, seperti mengurangi kadar emas atau bahkan memalsukan emas. Selanjutnya, kelebihan dari sistem standar emas. Yang pertama, stabilitas ekonomi jangka panjang. Hal tersebut terjadi karena gold standar akan mempersulit pihak pemerintah untuk meningkatkan harga melalui perluasan pasokan uangnya, sehingga standar emas juga akan meminimalisir terjadinya inflasi. Yang kedua, nilai tukar internasional tetap. Implikasi dari hadirnya penerapan nilai tukar mata uang internasional yang tetap adalah berkurangnya tingkat ketidakpastian dalam hal perdagangan internasional, baik ekspor maupun impor. Emas yang dijadikan sebagai alat pembayaran impor akan menyebabkan pasokan uang di berbagai negara pengimpor akan menjadi berkurang, sehingga deflasi pun bisa terjadi. Selanjutnya kita masuk ke sistem Bretton Woods. Apa itu sistem Bretton Woods? Yaitu sebuah sistem perekonomian dunia yang dihasilkan dari konferensi yang diselenggarakan di Bretton Woods pada tahun 1994 yang menghasilkan bahwa standar nilai tukar emas berbasis dolar, di mana nilai mata uang dipatok senilai harga emas dan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang yang utama. Konferensi ini merupakan produk kerjasama antara Amerika Serikat dan Inggris yang memiliki beberapa fitur kunci yang melahirkan 3 institusi keuangan dunia, yaitu ada Dana Moneter Nasional, Bank Dunia, dan Organisasi Perdagangan Dunia. Terdapat 2 tujuan utama dari konferensi Bretton Woods, yaitu pertama, mendorong pengurangan tarif dan hambatan lain dalam perdagangan internasional, dan yang kedua, menciptakan kerangka ekonomi global untuk meminimalisir konflik ekonomi yang terjadi di antara negara-negara, yang salah satu bagiannya adalah mencegah terjadinya Perang Dunia Kedua pada saat itu. Keruntuhan sistem Bretton Woods. Yang pertama, sistem Bretton Woods bubar di tahun 1976 setelah beberapa negara di Eropa mengalami kehancuran ekonomi sehingga tidak lagi bisa menjadi partner perdagangan Amerika Serikat. Resesi ekonomi dunia yang berlangsung besar-besaran pada periode waktu itu telah mendorong negara-negara di dunia untuk mengedepankan kepentingan nasionalnya masing-masing. Kemudian The Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat tergiur menciptakan dolar melebihi kapasitas emas yang dimiliki. Yang akibatnya terjadilah krisis kepercayaan masyarakat dunia terhadap dolar Amerika Serikat. Hal tersebut ditandai dengan peristiwa penukaran dolar secara besar-besaran oleh negara-negara di Eropa. Jadi secara sepihak, kemudian Amerika membatalkan Bretton Woods System melalui dekret presiden pada tanggal 15 Agustus 1971 yang isinya antara lain USD tidak lagi dijamin dengan emas. Dolar tetap menjadi mata uang internasional untuk cadangan devisa negara-negara di dunia. Hingga pada titik ini, berlakulah sistem baru yang disebut dengan floating exchange rate atau nilai tukar mengambang yang kita adopsi atau aplikasikan hingga saat ini. Dan terima kasih, sekian pembahasan pada materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.